cepin, dan ini dia game kedua di match yang pertama antara Aura Fire versus K-pop ID. Yes, benar banget. Dibantu dengan Cornet dan juga Pak Pulung. Cornet Pulung. Nah, jadi kayak gitu. Apa lagi Korlung. Gak mau. Korlung. Saya maunya Koryap. Koryap yap. Oke, Ramzu di bottom lane dan juga Kyle yang menggunakan Esmeralda berada di top lane, langsung berhadapan dengan Tamus. Dengan Tamus kan lawannya. Sementara itu untuk Joe yang digunakan oleh Keira. Buset, 2 damage-nya aja sakit banget tadi ya. Untung gak kena, untung gak dilompatin. Sementara Wong Koko melemparkan bannya ke bagian depan langsung aja ya. Lunox-nya terkena hit dari ban yang udah dilemparkan. Yes, tapi tampaknya belum dapetin buff nih. Sedangkan dari fansnya sedikit lagi level 4 ketika dia dapetin buffnya tidak ada yang mau rusuh ternyata. Dan kalian juga bisa langsung tonton mereka ya. Ada Aura, Earl dan juga Joe kembali lagi ke dalam lane-nya dan Ayam Jago sakit banget loh tadi magical damage yang dia berikan ke bagian depan. Capek lihat lawan suara Wong Koko. Plus of the Konoha Senpu. Phoenix sekarat, Fansnya juga sekarat. Masih bisa untuk cabut karena Brown Raceless. Tidak berhasil menyelamatkan dirinya, double kill. Dan bahkan ada seorang Doyok Seal-nya masih bisa hidup. Vince Poise ke arah belakang, lompatin para tembok yang bukan broken wall. Wah, sampai ke sini seperti ya. Tapi di bagian tengah udah ada tekanan yang begitu besar diberikan, menyebabkan Pan pun harus hilang. Sebuah kerugian berhasil diambil dan juga didapatkan oleh Aura Fire, tapi dimandiin tadi dikit lagi, nyaris aja Ayam Jago berhasil mengambil satu red buff yang harusnya tadi bisa dan untungnya berhasil diambil. Masih bisa dilempar oleh skuter metiknya tadi di stun untuk Wong Kokonya. Tapi untuk ini ada replay by X. Hilang, disusul lagi, lihat datang dari mana, damage-nya udah ampun-ampunan. Untuk di awal-awal, sementara Isansin masih butuh item lagi, belum bisa segesit seperti dia yang banyak item. Tapi untuk Panstrong 1 yang terakhir loh bisa mendapatkan Wong Koko. Gak ada Mountain Shocker sayangnya, masih cooldown dan masih bisa untuk rotasi lagi ke arah tengah. Kenapa dia? Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Kenapa? Dia tuh siapa coba? Enggak, tadi kamu ngomong apa dia? Gak ada yang ngomong dia aku. Kamu selalu ngomong siapa yang ngomong dia coba? Kok jadi horor sih? Oke, kita akan instant replay ya. Gak ada. Ngomong dia. Gak ada, nanti kamu tonton deh coba ya. Kita lihat ya. Tapi untuk sekarang juga hampir ya tadi pedangnya ditancapin, tapi untuk Wong Koko masih kuat banget berada di bagian depan. Order of Brilliant langsung dikeluarkannya, tapi udah dimandiin aja. Sungguh sakit. Damage-nya yang menerpa Kupa, untungnya Kupa masih bisa selamat. Yes, benar banget di arah mid lane nih, space created dicicil pelan-pelan juga dari seorang Kyle, berhasil menahan, tapi daripada kayak Salmas masih mencoba untuk flicker, dan Swan masih bisa untuk survive, masih bisa bertahan, masih bisa untuk hidup dan mencoba untuk menata kembali item-itemnya yang ada di dalam tubuh seorang Tamus. Menata kembali pola kehidupan yang sehat, tapi Uranus berhasil ditumbangkan. Sakitnya Wal. Sakit Walai, dan Ayam Jago berada di bagian tengah sepertinya udah siap untuk langsung mencuri blue buff karena sungguh-sungguh bernafsu sekali Chang'e ya. Tapi untuk Papalan Kupa berhasil ngezoning, mengusir mundur Chang'e, dan blue buff berhasil diambil oleh fans. Yes, sudah dapetin recall-nya untuk seorang Ramzu. Turtle-nya belum mau dikontes, ada Ayam Jago juga yang terkena trap di sana. Phoenix yang mencoba menggigit karena Ayam Jago diharas sedikit demi sedikit, poke damage diberikan. Sedangkan buku dari seorang Kyle sudah jadi ya, udah dapet ya. Udah ada Enchanted Talisman, tapi dia masih dalam keadaan yang cukup sulit di atas karena udah kalah satu turret ya. Auto turret berarti dikembangkan oleh Tamus, dan di bagian bawah masih ada upaya dari
rekan-rekannya agar bisa mendapatkan outer turret juga. Tamusnya apa yang dilakukan sendirian loh, masuk ke dalam area pertahanan dari Aura, cukup bernafsu Tamusnya. Bener banget, tidak ada retribution dari tim Aura Fire, diamankan dengan mudah oleh Doyok, sudah level 10 terkena stun, digigit saja oleh kupanya si Popol. Jaketnya Link sobek gitu loh. Dia pakai jaket kuning. Ya elah baru beli nih. Sobek lagi. Pak, Way of Dragon dikit lagi tadi berhasil dikirimkan masuk ke dalam outer turret. Ada Fats. Diamankan oleh Lunox ternyata walai. Dan Doyoknya juga masih bisa untuk pinch point. Cabut dia, lompat ke arah tembok belakang. Iya, outer turretnya berhasil dikembangkan sambil menunggu Lunox untuk membuat Divine Glades-nya agar makin sakit lagi ya. Divine Glades-nya agar bisa nembus langsung ke arah armor. Glaive-nya ya. Iya. Biar bisa langsung nembus ke arah Uranus. Tapi untuk sekarang item-itemnya Tamusnya langsung jadiin si Halbert loh. Cukup menarik. Biasanya orang-orang tuh deadly blade-nya dulu bikin item defense, entah ke arah Queen's Wing atau mungkin langsung ke Bloodlust. Bloodlust ya, yang paling sering ternyata. Dasar 40. Oke, Swan bisa bertahan tapi kali ini langsung dilompati, udah digigit juga, nggak bisa bertahan sepertinya Swan kali ini. Hilang sudah Bapak, satu orang dikeroyok oleh 2 dan juga 1 hewan peliharaannya ya. Bener sekali, Ramzu-nya pede banget dia. Motong minionnya dan juga dari fans ya, lebih milih untuk dapetin blue buff-nya, tidak ada yang mengkontes untuk blue buff dari seorang fans yang sedikit lagi mendapatkan level ke-12 yang Mountain Choker. Sudah mulai muncul, belum di pop up, sudah level 12 langsung di pop gitu saja, mencoba untuk mengharas, membuka mapnya dari tim Geek Farm ID. Doyoknya mau satu lawan satu kan di atas. Terkena stun. Wonggoko ada trap lagi, mau diajar lagi dan tampaknya diamankan oleh seorang Vans Umay. Dan lagi-lagi Doyok 1 versus 1. Biar top lane berhasil dimenangkan oleh seorang Doyok. Seal mau bikin DHS kan Linknya. Sedikit lagi, udah ada Mountain Choker, masih bisa dielakin, dijogetin aja, tapi nggak kuat lagi untuk Tamus yang digunakan oleh Swan. Link pakai DHS. Oke, mainin basic attack ke arah hero-hero tebal. Cukup menarik. Dan Ayam Jago sekarang juga udah bergerak di bagian sungai beserta Baxia. Nih bannya gede banget itu kalau jalan di ini, kalau jalan di tol habis nih mobil-mobilan sebelahnya tuh ya. Ada tombak, ada kiri kayak begitu. Ya, tapi untuk sekarang pertarungan telah terjadi di bagian tengah. Satu hit terakhir, sakit banget Meteor Shower. Dilindungi di sunsetnya, tapi shutdown double kill untuk Ayam Jago. Pinter banget Meteor Shower-nya. What? Ini kesalahannya dari Fans sih, dia traceless, dia pede banget untuk menggunakan pedangnya untuk dapetin point kill, tapi ternyata slow effect yang diberikan oleh Ayam Jago terlalu besar dan dia nggak punya flicker tadi, masih cooldown sekitar 6-8 detik kalau nggak salah, dan dia nggak bisa untuk traceless lagi ke arah belakang, dan akhirnya ya udah. Ini benar-benar harus hati-hati dari seorang Fancy karena kita tahu untuk nerfnya, tapi tiba-tiba kita lihat di arah atas dari seorang Keira, satu orang dari tim Aura Fire dan ada Meteor Shower. Ini kesalahan demi kesalahan yang sangat tidak diperlukan dari tim Aura Fire. Dan kalau misalnya diulang lagi, ini akan menjadi kekalahan untuk mereka sih. Padahal ini awal-awal mereka udah di-push sama Geek Farm-nya, diberikan pressure, mereka udah dapetin untuk di arah mid game-nya udah enak nih, dapetin gold-nya. Tapi kalau misalnya hero dari Geek Farm yang mendekati ke arah lore, tapi untuk player-player dari Aura mereka belum terganggu juga, tapi ternyata untuk sekarang satu bar terakhir bisakah diambil, dan ternyata Karisan paling star mau dikeluarkan begitu aja, flicker pun udah langsung digunakan Meteor Shower, sakit banget, dan Esmeralda-nya pun langsung hilang. Wongkokonya tampaknya juga harus hilang di sana. Fans ya, langsung ada Tempest of Blade, masih ada flicker karena belakang. Doyok Seal-nya juga nggak berhasil dikejar. Keira sekarang Doyok Dragon mengarah ke seorang Ramzu. Ayam Jagonya mau diajar, masih bisa untuk dapetin absorb damage tambahan dan juga dapetin. Untung aja ya, masih ada darah tambah, tapi Fansnya Traceless masih bisa untuk cabut. Phoenix sudah mengubah kupanya dengan suplemennya semakin besar. Mau maju ke Doyok, enggak, ternyata ditahan nafsunya dan lebih milih untuk dapetin roke.
Ya, dan Lordnya pun akan berhasil mereka dapatkan karena tersisa 2 player aja dari Aura Fire. Tekanan demi tekanan hadir di saat mereka tadi membuat sebuah kesalahan. Dan sekarang bisa dibilang Lord akan menjadi sebuah cobaan baru lagi untuk mereka. 5 player dari Geek Farm akan masuk ke dalam pertahanan plus 1 Lord yang pastinya itu akan bisa membantu daya dobrak dari serangan Geek Farm ID. Benar sekali. Boleh lihat item sedikit, Kojul? Iya. Aku penasaran sama itemnya Doyok. Dia bikin DHS jadi atau enggak? Jadi dong. Dia bikin DHS. Dia bikin sayap dan mungkin ke arah antara BOD atau mungkin Malphite Roar ya untuk nge-push ke arah turret ya. Sedangkan dari seorang Ishunshin-nya harusnya dia butuh banget DHS sih sekarang. Tapi dia belum dapetin DHS ya, baru dapetin Queen Swing untuk pertahanan dia dan juga ya bener kan DHS. Tuh udah ada item attack speed. Udah ada 1 item. Atau justru malah Windwalker. Iya banyak sih kan. PON bisa juga dong. Banyak sih pilihan. Ya PON juga bisa, makanya banyak pilihan. Oke, dan sekarang udah ada Meteor Shower yang dikeluarkan, memberikan hit tadi ke arah depan. Dan sekarang Doyok udah ngambil posisi aja, pindah dari satu dinding ke dinding lainnya menjadi atlet parkour. Belum terjatuh sejauh ini, tapi Way of Dragon tadi udah mendapatkan jangan menjadi korban pertama. Langsung hilang dengan sangat cepat tanpa bisa ditangkap oleh mata tadi ya. Bener banget, tidak ada Purify soalnya dia pakai flicker. Dan tampaknya 2 orang dari tim Geek Farm ID harus hilang menuju ke arah 3. Ramzunya masih belum ada DAS tapi DPS-nya belum terlalu kerasa. Jet Kundonya tidak berhasil mengenai karena masih ada Purify. Flicker, one more hit dan langsung dihilangkan begitu saja. Tapi bayarannya mereka harus kehilangan inhibitor turret di arah bottom lane. Dan tersisa 2 orang saja Walai. Iya, tapi 3 orang ini masih bisa selamat, hampir aja tadi rotu 4 orang, tapi mereka udah membawa 1 parade minion yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan 1 inner turret. Bisa dapetin, bisa dapetin turret kedua tampaknya menuju ke arah inhibitor turret. Enggak, ternyata mereka push ke arah atas ya. Turret keduanya didapatkan dengan mudah karena kesalahan dari Geek Farm ID yang kehilangan untuk tim fight-nya 1 per 1 dan mereka harus kehilangan 2 turret di arah inner turretnya ya. Inner turretnya kehilangan ya, di arah atas juga di arah tengah. Iya, walaupun belum ada turret yang berhasil dipecahkan, tapi setidaknya bisa diseimbangkan sedikit demi sedikit untuk objektifnya. Dan sekarang untuk Fans sendiri lebih memilih untuk melakukan farmian karena tadi masih tertinggal 1 item dari Link. Kemana lagi arah perginya item terakhir yang diambil oleh Fans? Bisa aja WON, bisa aja DHS, bisa aja Windwalker untuk menambah attack speed dan juga critical. Dan di bagian tengah Baxi hanya tertangkap basah, dilompatin, digigit, tapi ada Meteor Shower di bagian belakang untuk nge-backup. Dan itu pun belum sanggup dan ternyata Uranus agak terlambat untuk masuk ke dalam area pertempuran di mana dia ingin membackup pergerakan dari Baxi ya. 70 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Ini waktu yang tepat juga untuk mereka menzoning agar tidak didapatkan lagi untuk tim Geek Farm ya. Dalam 1 menit dan coba untuk Esmeraldanya move ke arah bawah, majuin minionnya karena inhibitor turretnya juga sudah mulai hilang dari tim Aura Fire. Ada fakta cool apa itu? Iya, Pars dengan menggunakan 1-1 mencetak rekor first blood terlama di season ini yaitu menit 6 detik ke 27. Tadi di game yang pertama ya. Benar sekali. 6.27 crossbow tank-nya baru berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Sekarang setup yang udah dilakukan pun udah sedikit demi sedikit terlihat, tapi untuk Link lebih memilih untuk melakukan split push. Udah ada Esmeralda juga yang ngejaga di bagian sana. Nah, Baxianya nih sekarang langsung aja keliling-keliling nge-push dan ternyata WON yang diambil oleh Fans ya Net ya. Mana? WON yang diambil. Oh iya, dia nggak bikin DHS ya. Dia lebih milih untuk ngamanin dirinya dengan Wind of Nature kalau saja Link-nya itu nyampe ke dia. Benar, tapi sebenarnya menurutku masalah utamanya itu bukan Link-nya sih. Chang'e-nya dari jauh bisa mandiin kayak begitu pakai air keras ya, makanya langsung melepuh-melepuh itu kulit. Kalau terkena Meteor Shower tadi bagus banget Keira Umay. 2 kali mengincar serang Chang'e. Wongkokonya juga kebuka di sana langsung disambit oleh pedangnya dari seorang Fans. Mencoba untuk maju lagi, Jetkunya tidak berhasil untuk menginjak. Keiranya masih ada mortality pecah dan tampaknya 1, 2, 3 hero dari tim Geek Farm ID harus hilang semuanya Walai. Langsung menghilang 1 demi 1, menyisakan Doyok dan juga Ramzu yang menggunakan Uranus, tapi masih berjibaku di bagian bawah. Di baiting, oh my god, dan bahkan
4 hero harus hilang semua dari tim Geekfam. Dan mereka fokus untuk dapetin inhibitor turret di arah tengah. Hanya tersisa Doyong versi pribadi. Ada satu katapult bersama satu warrior saja dan langsung mencoba untuk di end. Aura Fire, can you do it? Dan dampaknya mereka bisa 2-0. Aura Fire berhasil mengamankan